Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kurang lebih menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada sungai-sungai, gunung-gunung. Beliau juga menyampaikan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan manusia. Nah, apabila manusia ini menggambar sesuatu hadinya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambar sesuatu dalam keadaan posisi gelap, maka selama letak gambar itu sendiri pasti akan acak-acakan karena tidak ada pencahayaan. Tetapi bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembentukan ini manusia, penciptaan ini manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dalam rahim seorang ibu, yang di dalam rahim seorang ibu tersebut ada 3 kegelapan. Tidak ada pencahayaan di dalam rahim seorang ibu. Tetapi kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini mata pada tempatnya, hidung pada tempatnya, telinga pada tempatnya, mulut pada tempatnya. Sehingga walaupun dalam keadaan gelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan daripada jasad penciptaannya di dalam perut seorang ibu. Dan beliau sampaikan kurang lebih kalau penting bagaimana bapak-bapak beliau sampaikan ini untuk Islam ada pemikiran Islam untuk kawan-kawan yang disabilitas, khususnya bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Maka beliau menyampaikan kurang lebih bapak-bapak di sini bagaimana beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan daripada fasilitas-fasilitas panca indera yang lengkap, sehingga sangat memudahkan sekali untuk bisa belajar agama. Ada ustadz yang banyak mengajarkan perkara amal agama kepada bapak-bapak karena bisa mendengar dan bisa berbicara. Tetapi hadirin yang bermasalah, beliau sampaikan bagaimana dengan nasib kami. Kami tidak bisa mendengar, kami tidak bisa berbicara, dan bapak-bapak juga bagaimana penting Islam untuk memikirkan kami khususnya dalam perkara amal agama. Karena beliau sampaikan kami juga mau Islam mau sukses di dunia dan di akhirat. Beliau menyampaikan kurang lebih jadi selama cerita beliau sering melihat daripada kawan-kawan yang bisa berbicara saling berbicara satu sama lain, tetapi beliau ini tidak mengerti apa yang dibicarakan. Maka penting bagi kita untuk bisa belajar daripada bahasa isyarat untuk membantu mereka khususnya dalam mengajarkan agama. Maka ini bagaimana tanggung jawab kita khususnya karena mereka ini adalah sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan mereka bagaimana, tapi inilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana memberikan beliau selama kelebihan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Ini adalah satu nikmat karena dosa telinga dan dosa berbicara ini insya Allah beliau ini tidak ada. Dan
bagaimana tugas kita selaku umat akhir zaman ini adalah untuk memikirkan seluruh daripada umat manusia ini tentang kepada Allah SWT. Akan beliau sampaikan tidak hanya yang tunarungu tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar, tapi penting juga untuk kita untuk bagaimana ada selama penggarapan atau selama mengajarkan untuk kawan-kawan yang juga tidak bisa melihat. Dan beliau menceritakan di kampungnya sendiri, alhamdulillah asbab usaha dakwah ini, masya Allah, usaha yang penuh berkah ini Allah SWT dalam waktu 3 hari masya Allah memberikan daripada kepahaman khususnya kepada kita mungkin awal-awal, dan beliau juga sama pertama daripada 3 hari beliau merasakan daripada kenikmatan untuk beribadah. Walaupun beliau selama tidak mendengar daripada azan, tetapi hadirnya di masalah asbab keberkahan usaha dakwah ini sepulangnya beliau ini ke rumah, maka selama sholatnya 5 waktu di masjid, azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, hadirnya di sholat kantos di bumi, hadirnya sholat bahkan wujud daripada selama wujud daripada sunnah dalam kehidupannya, memakai janggut, memakai jubah, memakai kopiah. Tapi hari yang SWT beliau sampaikan menjadikan daripada dilema. Beliau bercerita pas sholat di masjid di kampungnya, kadang orang datang kawan saudara-saudara yang bisa mendengar dan bisa berbicara ini seolah-olah meremehkannya. Selama tarbiyah ya Allah, selama naon ngangge jubah itu ngangge kopiah ngangge selama ngangge jenggot ustaz ge sanes, nah istilah namanya ustaz ge sanes anjutnya tunarungu gitu, sama seolah-olah disepelekan hadirin setelah beliau disampaikan di kampungnya tersebut. Yang beliau sampaikan yang penting bagaimana untuk bapak-bapak di sini bisa bagaimana belajar bahasa isyarat untuk membantu kawan-kawan yang khususnya tunarungu. Yang beliau sampaikan apabila bapak-bapak ada di posisi saya, beliau sampaikan maka akan seperti apa gitu istilahnya. Maka hari yang dilakukan oleh Allah SWT, maka bagaimana kita niatkan untuk selama belajar bahasa isyarat, insyaallah. Beliau sampaikan masih bercerita tentang dirinya sendiri. Beliau sampaikan di waktu saya lahir, saya tunarungu ini dari sejak lahir tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Dan beliau sampaikan di saat bapak saya mengumandangkan azan, di saat bayi saya tidak mendengar di telinga kanan, dan iqamah di telinga kiri pun saya tidak mendengar apa-apa. Beliau sampaikan maka lambat laun beranjak daripada dewasa, maka saya pun belum paham apa itu sholat, belum paham apa itu amal-amal ibadah. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, kehidupan saya banyaknya main-main, karena hari yang SWT tunarungu ini berbeda dengan C. Jadi SLB itu ada yang A, B, C. Kalau A itu tunanetra, B tunarungu, dan C itu tunagrahita. Dan apabila tunagrahita ini selama udah tos kengeng gitu emutana gitu. Kalau tunarungu mah emutana masih normal, sami sabagas urang-urang gitu. Aya nu damel, aya nu aktivitas dan lain sebagainya. Dan karena keterbatasan terbiasa ngadangu, sareng terbiasa bicara.
yang beliau sampaikan. Setelah itu kalau saya tidak ada yang mengajarkan, bahkan asbabnya karena dikarenakan keterbatasan bahasa ibu bapak saya, selamat juga tidak bisa mengajarkan agama kepada beliau. Tetapi beliau sampaikan, alhamdulillah asbab usaha dakwah ini ada yang istilahnya yang menerjemahkan, kawan-kawan yang menerjemahkan dan membantu ketemu dengan beliau. Misalnya singkat cerita ada pertemuan dengan beliau, diajarkan agama diajar 3 hari. Lalu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan sedikitnya kepahaman kepada beliau mengenai perkara amal agama. Nah, hadirin yang dimakan Allah, beliau juga alhamdulillah beliau sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Yang anaknya alhamdulillah normal semuanya, tapi istrinya sama-sama tunarungu seperti beliau. Tapi alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana asbab daripada usaha dakwah ini yang beliau mendapatkan daripada keberkahan. Bahkan hadirin yang musyawarah di antos silaturahmi ka bumi anjeunna, istrina masya Allah tutup aurat secara sempurna, dan dia cadar, masya Allah, dia kurudu, masya Allah, aurat secara sempurna, kemana-mana gitu diperhatikan ya Pak istri nanti, masya Allah. Nah, atas anjena, atas selama atas beres 2 hari langsung ngajarkan ke istrina, bahkan alhamdulillah istri lagi kantos keluar masturo, sarang jemaah Bandung Papungguran. Nah, hadinya di makan Allah Sakara, ya bagaimana agama dan beliau sekarang bagaimana muamalahnya. Beliau sampaikan ya, jualan cemilan, jadi beli di pasar kerupuk bal-balan ya, di rumahnya dikeresekan separapat atau 3 awan, lalu dipasarkan ke sama tempat-tempat yang ramai. Dan beliau menceritakan temannya yang bernama Pupung ada di sini tunarungu juga pas sama menuju handat-handatna Covid selanjutnya. Pupung ieu teh pas dinten Jumat sama ngejos teh audionya masjidnya ditutupan di Karawang atau saya di masjidnya, bahkan dugi ka disegel ngangge kertas gitu lah di masjid teh karena teu kenging natepan di masjid pas nuju handat-handatna Covid gitu. Tapi Pupung ieu teh sama karena hoyong natepan salat Jumat karena anjeunna ngagaduhan sama karisauan ya waktosna hari Jumat ya teh selama kedah Jumatan di masjid dan pemahaman anjeunna teh sabar kitu gitu masyaallah. Maka si masjid eta teh masyaallah kuasana Allah. Jadi si segel eta teh dibuka, si segel masjidnya selama langsung we dibukakeun ku anjeunna teh masjidna. Dibukakeun di masjid ku anjeunna langsung anjeunna netepan di masjid. Langsung eta mah orang-orang kampung ada di sekitarnya langsung terus beres netepan anjeunna teh langsung nyarekan kalau Pupung ya dari karena masya Allah anjena gaduh karisauan itu masya Allah berkahna usaha dakwah ieu masya Allah Allah Subhanahu wa taala nimbulkeun daripada kecintaan ke amal hadirin yang saudara makan tunarungu mah masya Allah tiasa langkung gitu di orang